Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sri Insani Channel. Jangan lupa like and subscribe. Hari ini kita akan belajar tema 2 IPS subtema 1, yaitu berkaitan dengan jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, misal tanah untuk lahan pertanian. Selanjutnya, kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia, misalnya sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Nah, untuk saat ini kebutuhan semakin meningkat, yaitu kebutuhan internet. Artinya, saat ini orang-orang sangat memerlukan informasi dan memerlukan internet sebagai penghubung, misalnya dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang kita alami ini. Berikutnya, kegiatan ekonomi berupa pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Tanah subur mendukung pertanian. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Jenis makanan pokok adalah beras, jagung, ubi, ketela, gandum, dan sagu. Selanjutnya, seseorang yang bergerak di bidang pertanian disebut petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Petani di dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija, sedangkan petani di dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran adalah kangkung, bayam, sawi, buncis, dan wortel. Jenis buah-buahan adalah semangka, melon, dan nanas. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Kemudian perikanan. Perikanan memanfaatkan sumber daya air seperti laut, sungai, dan danau. Penduduk yang menangkap ikan di laut disebut nelayan. Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ikan dapat dibudidayakan misalnya di kolam, empang, atau tambak. Nah, berikut disajikan kolam, empang, dan tambak. Kolam, kemudian di sini empang, dan di sini tambak ya. Orang yang melihara ikan di tambak disebut petani tambak atau petambak. Selanjutnya, pekerjaan sebagian besar orang yang tinggal di daerah pantai adalah nelayan. Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selanjutnya juga, bermacam-macam ikan dipelihara seperti tawes, lele, ikan gurami, nila, dan ikan mas. Bidang peternakan. Peternakan dapat memanfaatkan sumber daya alam, misalnya tumbuhan air dan tanah. Tumbuhan, air, dan tanah. Hasil ternak merupakan sumber daya hewani, misalnya kulit, telur, susu, daging, dan tenaga. Sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menarik gerobak, dan delman. Bidang kerajinan. Sumber daya alam digunakan sektor kerajinan, misalnya bambu, kayu, dan tanah liat. Tanah dijadikan gerabah, bambu dijadikan keranjang, kulit sapi diolah menjadi wayang. Gunanya untuk peralatan sehari-hari. Barang kerajinan juga bernilai seni dan dijual ke luar negeri. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Barang kerajinan diperdagangkan untuk mencukupi kebutuhan. Perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam diperdagangkan, misalnya hewan, tumbuhan, dan sumber energi. Sumber daya berupa bahan baku dan barang jadi. Sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat, misalnya di warung, di toko, di pasar. Bidang industri. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Bidang industri dibedakan menjadi 2, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri menghasilkan berbagai jenis barang, seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, dan obat-obatan, seperti gambar ya. Sementara itu, industri jasa merupakan kegiatan ekonomi dengan cara memberikan pelayanan jasa, contohnya jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Berikutnya bidang pertambangan.
Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis, diantaranya barang tambang logam, bukan logam, dan mineral. Hasil tambang Indonesia tersebar tidak merata, dan jenis barang tambang yang dihasilkan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Contoh hasil tambang adalah emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, besi, dan mangan. Barang-barang tersebut ditambang dari dalam tanah. Selanjutnya, barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Indonesia kaya hasil tambang, misalnya batu bara, timah, emas, batu kapur, dan pasir. Usaha mengambil hasil tambang dinamakan usaha penambangan. Usaha penambangan membutuhkan sumber daya lahan, air, dan sumber energi. Selanjutnya, penambangan membutuhkan sumber daya lahan. Lahan yang dibutuhkan adalah lokasi penambangan. Lokasi penambangan terletak di hutan atau gurun. Tambang digali dalam tanah, tanah dibor, untuk mendapatkan hasil tambang. Penambangan membutuhkan sumber daya air. Penambangan dilakukan di tengah laut. Di laut banyak sekali hasil tambang, misalnya minyak dan gas bumi. Penambangan itu disebut penambangan lepas pantai. Selanjutnya adalah contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia, antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Berikutnya, ini adalah gambar perusahaan Freeport, Chevron, ya. Selanjutnya, karena bahan bakar minyak dan gas tidak bisa diperbarui, suatu saat akan habis. Pembentukannya sangat lama dan prosesnya memerlukan waktu jutaan tahun. Indonesia kini mengimpor minyak karena cadangan minyak Indonesia sudah menurun. Kita harus menghemat bahan bakar minyak dengan cara bersepeda atau menghemat listrik. Berikutnya, kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hutan menghasilkan kayu untuk membuat rumah, misalnya bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Jenis kayu di hutan adalah jati, meranti, kamper. Nah, di sini ada kayu kruing dan kayu ulin yang banyak manfaatnya. Kayu kruing, kayu meranti, dan kayu agatis terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian, kayu jati dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Akasia dan rasa mala dihasilkan di daerah Jawa Barat. Nah, pohon rasa mala merupakan tanaman khas hutan basah di pegunungan. Tinggi pohon ini dapat mencapai 60 meter, keliling batang 2,5 meter, dan usianya dapat mencapai 300 tahun. Tumbuh subur di ketinggian 500 sampai 2000 mdpl. Berikutnya, rotan dihasilkan di daerah Kalimantan dan Sumatera Barat. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia begitu penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit, tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara. Ketika melintasi wilayah Indonesia, ini tidak lepas dari fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Sedih rasanya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah lihat kondisi yang ada di gambar, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, untuk mencegahnya, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembelakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Selanjutnya, jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bidang jasa.
Nah, kita harus tahu dulu pengertiannya. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitikberatkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jadi, usaha jasa tidak memproduksi atau tidak membuat barang. Jasa adalah bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Selain membutuhkan barang, manusia juga membutuhkan jasa. Untuk mendapatkan jasa, orang harus memberikan imbalan tertentu. Seseorang yang telah memberikan jasa akan menerima imbalan. Imbalan atau upah biasanya berupa uang. Selanjutnya, beberapa contoh jenis pekerjaan di bidang jasa, yaitu guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa, misalnya guru IPA, IPS, agama, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Guru mengajar siswa di sekolah. Guru mengajar dari jenjang TK hingga universitas. Nah, pengajar di universitas disebut dosen. Guru disebut juga pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kedua, dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Dokter ada yang berpraktik di rumah, dan juga ada di tempat puskesmas atau rumah sakit lainnya. Nah, dokter selain siap sedia menangani berbagai penyakit yang diderita, selalu siap menerima, menangani berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Berikutnya, arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Dia mendapat imbalan atas jasanya, membuat rancangan bangunan. Misalnya, rancangan bangunan kantor. Arsitek menempuh pendidikan di universitas. Arsitek banyak dibutuhkan di kota-kota besar untuk merancang pembangunan kota. Ada arsitek yang menjadi pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Montir. Nah, di sini juga ada montir dan karyawan swasta. Karyawan adalah orang yang bekerja di kantor atau suatu perusahaan, sedangkan montir adalah orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya tukang ojek. Tukang ojek adalah orang yang pekerjaannya mengantar orang yang berpergian ke suatu tempat. Nah, Ibu rasa sampai di sini saja belajarnya. Ibu minta maaf kalau banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.